Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa, tanggal 27 Juni tahun 2023. Bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 13 ayat 2 dilanjutkan dengan ayat 5 sampai 18. Abram itu seorang yang sangat kaya. Ia memiliki banyak ternak, perak dan emas. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu serta kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, antara para gembalaku dan gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untukmu? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu, Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur, dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah dari Abram, bersabdalah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu, dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur, dan ke barat, utara dan selatan. Seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu banyak seperti debu tanah. Sebagaimana debu tanah tak dapat dihitung, demikian pun keturunanmu tak terhitung banyaknya. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu, Abram memindahkan kemahnya, dan ia menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 7 ayat 6 dilanjutkan dengan ayat 12 sampai 14. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki, supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah keadilan sebagai bahasa kasih. Keadilan adalah wujud dari kasih yang kelihatan dalam kehidupan bersama. Dengan keadilan, maka kasih untuk semua orang diwujudkan. Halangan utama dari keadilan sebagai bahasa kasih ialah sikap tidak tahu terima kasih dan kecemburuan. Dalam bacaan pertama pada hari ini, Abraham tidak cemburu dengan keberhasilan Lot mengembangkan harta kekayaannya. Ia tidak terbawa oleh konflik antara para hambanya dan hamba Lot yang memperebutkan lahan penggembalaan ternak. Sebaliknya Abraham mengasihi Lot. Karena kasihnya kepada Lot, ia berlaku adil. Ia tahu Lot bahagia dengan segala kekayaannya, sama seperti dirinya juga bahagia dengan segala kekayaannya. Abraham mampu merasakan apa yang dirasakan Lot. Abraham memiliki empati terhadap Lot, dan itulah yang mendorongnya untuk mengambil keputusan untuk berpisah dengan Lot, agar masing-masing dapat memiliki tanah yang luas dan subur untuk menggembalakan ternak. Sikap Abraham ini adalah aplikasi dari firman Yesus dalam bacaan Injil. Segala sesuatu yang kamu kehendaki, supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Inilah sikap adil sebagai bahasa kasih yang berangkat dari keyakinan bahwa Allah mengasihi kita sama seperti mengasihi orang lain. Mengasihi dengan bersikap adil bukanlah hal yang mudah, seperti jalan sempit untuk ke surga. Karena itu wajar jika orang jatuh bangun dan perlu mengusahakan hal itu. Saudara terkasih, panggilan untuk menghayati kasih dalam wujud keadilan sebenarnya ialah panggilan untuk hidup sebagai anak-anak Allah, panggilan untuk kemerdekaan, panggilan untuk hidup penuh kelimpahan, karena kita mewarisi sifat-sifat Allah Bapa kita. Karena dengan demikianlah,
kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Tentu semua orang ingin merasakan hidup dalam kebebasan dan sukacita sebagai anak-anak Allah. Melihat ganjaran yang besar ini, maka pantaslah jika kita mau berjuang sekuat tenaga melawan egoisme dan kekerdilan jiwa kita untuk membiarkan sifat adil tumbuh hidup dan berkembang dalam jiwa dan hidup kita. Semoga demikian. Amin.